Kalau prioritas kita susun tidak benar, kita berantakan, inilah yang membuat hidup kita jadi berat. Yang harusnya pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat pelayanan, kelima hobi, kita balik. Kita bisa lihat chaos terjadi karena kita nggak pintar menyusun prioritas. Dengan kita menyusun prioritas, maka hidup ini kita akan jalankan dengan sukacita dan dengan lebih mudah. Yang kedua, bagaimana untuk menjalankan kehidupan ini dengan benar dan baik. Yang kedua, karena hidup ini merupakan sebuah perjalanan, kita perlu jaga dengan keseimbangan. Kita perlu jaga dengan seimbang, because balance is the key of life. Karena keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Apa yang terjadi kalau Anda jalan tidak seimbang, maka sekalipun kita punya pengalaman jalan bertahun-tahun, kita akan jatuh juga. Sama dengan timbangan begitu nggak seimbang, dia berat sebelah, begitu dia nggak mampu mengangkat ya, menopang ya, maka yang terjadi adalah chaos, tumbang, mulai hancur, mulai jatuh. Nah, kita bisa melihat yang menjatuhkan kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita ini gagal. Sebetulnya 90% bukan orang lain, tapi karena kita nggak pinter menjaga keseimbangan. Kita belajar bagaimana tips untuk hidup seimbang. Yang pertama, untuk tips hidup seimbang, yang pertama, jalani gaya hidup sehat. Nah, menjalankan gaya hidup sehat, yang kita perlu lakukan yang pertama adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu 6-8 jam. Yang paling baik 7 jam. Tidak lebih, tidak kurang. Karena kalau kita tidur kurang dari 6 jam, mengurangkan usia. Jantung koronal, paru-paru basah, ginjal jebol, liver rusak. Tapi orang yang tidur lebih dari 8 jam juga mengurangkan usia dan membuat kita nggak pintar. Karena orang yang banyak tidur biasanya juga akhirnya dia tidak bisa kerjakan apa-apa. Dia nggak bisa buat apa-apa. Nah, yang menarik adalah Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 1-2, pada waktu dia menyelesaikan penciptaannya, di hari ke-7 Tuhan berhenti. Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Bukan berarti Tuhan capek, tetapi Tuhan sedang memberi contoh sesuatu yang sangat penting untuk kita ikuti. Tuhan memberi teladan sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa mengikuti. Karena Tuhan sendiri ngomong kepada bangsa yang dicintainya, yaitu Israel. Dalam Keluaran 34 ayat 21, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Tuhan ngomong sama anak kesayangannya. Betul, 6 hari lamanya kamu bekerja, tapi jangan lupa bahwa hari ke-7 kamu perlu berhenti. Karena manusia diciptakan bukan untuk bekerja tanpa istirahat. Dengan istirahat, maka manusia bisa dipulihkan kembali tenaganya. Dengan istirahat, maka manusia metabolismenya dipulihkan kembali. Maka kita punya daya tahan tubuh akan kembali. Kita punya antibodi mulai bekerja. Dan yang menarik bukan cuma tenaga kita dipulihkan dan kesehatan kita dipulihkan waktu kita istirahat. Yang menarik, Mazmur 127 ayat 2, Tuhan memberkati kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kalau Anda pengen lihat tangan Tuhan bekerja, kita juga perlu beristirahat setelah kita bekerja. Saya teringat dengan Adam. Setelah dia memberi nama-nama binatang, berbeda-beda di Taman Eden. Begitu dia kelelahan, dia istirahat. Dan pada waktu dia istirahat, Tuhan memberikan pasangan hidup buat Adam. Berarti kita bisa melihat Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Berarti waktu kita istirahat, bukan cuma kondisi kita dipulihkan, bukan cuma tenaga kita dikembalikan, bukan cuma kita kembali disehatkan, tapi waktu kita istirahat, kita sedang beri kesempatan untuk Tuhan memberkati. Kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja. Itu sebabnya biasanya orang yang sakit dianjurkan untuk istirahat lebih banyak. Tapi jangan sampai kita sakit dulu baru kita istirahat. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu hidup dengan iman. Setelah kita bekerja seharian, maka yang kita lakukan, kita tidur dan istirahat dengan iman, menyerahkan. Untuk malam itu Tuhan melindungi kita dari istirahat, dan malam hari itu Tuhan memberkati buah pekerjaan tangan kita di sepanjang hari itu. Luar biasa. Yang kedua, menjalankan gaya hidup sehat yaitu makan yang bergizi. Makan yang bergizi hari-hari ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stamina kesehatan kita. Kita perlu makan
makanan yang mengandung antioksidan, vitamin C dan E, agar kita bisa terhindar daripada virus COVID-19. Itu sebabnya orang yang kena COVID-19, dia harus dikarantina 14 hari. Dan dia bukan cuma untuk istirahat saja 14 hari, tapi dia perlu makan makanan bergizi. Karena ketika dia memasukkan sesuatu yang bergizi, ini akan menentukan cepat atau lambat kesembuhan pada orang tersebut. Yang ketiga, menjalankan gaya hidup sehat yaitu olahraga rutin. Yang menarik sebuah data survei dari British Journal of Sport Medicine tanggal 23 Desember 2020 kemarin, COVID-19 pandemik menciptakan manusia bisa duduk berjam-jam sambil bekerja. Manusia yang duduk berjam-jam tanpa bergerak berpotensi meningkatkan resiko kematian. Dengan melakukan exercise 35 menit per hari terbukti efektif menghilangkan resiko kematian. Wow, amazing! Umur manusia memang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi hidup sehat, produktif, dan berorientasi pada kekekalan adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Amazing. Yang kedua, tips untuk hidup seimbang menjalankan prioritas. Yang pertama, prioritas artinya memberatkan. Prioritas artinya mendahulukan. Prioritas artinya mengutamakan. Makanya waktu kita duduk di bisnis kelas pesawat terbang, kita diprioritaskan masuk, kita diprioritaskan makan lebih enak, kita diprioritaskan keluar, dan bagasinya pun diprioritaskan lebih dulu keluar. Sama kalau kita punya kartu bank prioritas, maka kita akan diprioritaskan dilayani. Hal yang sama. Ketika kita menjalankan prioritas, artinya kita perlu mengutamakan. Kita perlu memberi waktu lebih banyak. Kita harus memberikan pelayanan lebih banyak. Yang pertama kepada Tuhan. Kenapa kita perlu punya waktu kepada Tuhan lebih banyak? Karena dengan kita memiliki waktu dengan Tuhan, disinilah di mana Tuhan memulihkan tenaga kita. Tuhan memulihkan kita punya kesehatan. Tuhan bahkan memberikan pada kita kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan juga memberikan pada kita hikmat. Karena sumber hikmat datang dari Tuhan. Bukan dari barat dan timur, bukan dari kecerdasan seseorang, tapi dari Tuhan. Dan yang menarik, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lemah. Pelari mana yang berlari gak pernah lesu? Pejalan kaki mana yang jalan gak pernah lelah? Pasti orang bisa lelah, tapi yang menarik, selama kita punya waktu sama Tuhan, maka dia akan charge kekuatan kita kembali. Sama seperti mesin perlu di-charge, HP perlu di-charge, mobil perlu diisi bahan bakar, sama hal dengan kita juga perlu di-charge. Karena dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita merenung firman Tuhan, kita menarik hikmat, kita menarik kekuatan, dan kita menarik kasih dari Tuhan. Inilah membuat kita jadi panjang sabar. Inilah membuat kita rendah hati. Inilah membuat kehidupan kita menjadi sama seperti Kristus. Kenapa hidup kita gak pernah sama seperti Kristus? Karena kita tidak pernah dekat sama Tuhan. Karena kedekatan kita akan menentukan keserupaan kita. Waktu kita dekat sama Tuhan, maka kita menjadi serupa dengan Tuhan. Yang kedua, prioritas yang kita perlu jalankan, yaitu kita perlu memberi waktu kepada keluarga. Artinya kita perlu menciptakan dengan sengaja waktu untuk mesbah keluarga. Kita perlu membina anggota keluarga kita dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya mereka hidup benar. Sebab kalau mereka hidup gak benar, kita yang repot. Kita yang pusing sendiri. Tapi kalau mereka hidup benar karena mereka dijaga oleh firman Tuhan, maka ini menolong kita untuk menjalankan kehidupan di tahun ini dengan baik. Dan yang kita lakukan selain membangun mesbah keluarga, yaitu punya quality time. Ngobrol bersama, bercanda bersama, main bersama. Karena dengan kita ngobrol, main dan bercanda, ini memecahkan kekakuan. Sebab kalau kita cuma di kamar sibuk, gak ada waktu sama anak-anak gak ada waktu sama orang tua, ini menciptakan kekakuan. Ini menciptakan jarak. Tapi dengan kita memberikan quality time, makan bersama dengan mereka, bercanda sama mereka, nonton bersama dengan mereka, sharing bersama dengan mereka, ini yang membangun hubungan. Dan hubungan melahirkan otoritas. Artinya apa saja kita bicarakan mereka akan dengar. Kalau kita gak punya hubungan sama keluarga kita, apa saja yang kita bicarakan mereka gak dengar. Makanya kenapa selalu anak kita lebih dengarkan pacarnya daripada dengarkan orang tua. Karena pacarnya punya hubungan. Nah, inilah kesempatan yang terbaik di masa pandemik untuk orang tua punya hubungan dengan anak-anak. Supaya
Ketika orang tua bicara, anak mendengarkannya. Yang ketiga, menjalankan prioritas. Yang pertama Tuhan, kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan atau studi kita. Karena kalau kita gak bekerja, akibatnya kita gak kehilangan income. Dengan kita gak sekolah, akibatnya kita gak bisa menyelesaikan studi kita dan kita gak bekerja. Dan yang keempat, menjalankan prioritas yaitu pelayanan. Waktunya untuk kita juga jadi berkat. Yang kelima, hobi. Nah, jangan dibalik. Kalau prioritas kita susun tidak benar, kita berantakan, inilah yang membuat hidup kita jadi berat. Yang harusnya pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat pelayanan, kelima hobi, kita balik. Hobi lebih utama daripada pelayanan. Hobi lebih utama daripada pekerjaan. Atau pelayanan lebih utama daripada keluarga. Atau mungkin pekerjaan lebih utama daripada waktu dengan Tuhan. Maka ketika kita kebalik, chaos terjadi. Coba Anda balik, lampu merah Anda jalan, lampu hijau Anda berhenti. Maka sekalipun kita rohani, sekalipun kita jago puasa, begitu lampu hijau kita berhenti, maka nanti mobil akan cium dari belakang. Jadi kita bisa lihat chaos terjadi karena kita gak pintar menyusun prioritas. Dengan kita menyusun prioritas, maka hidup ini kita akan jalankan dengan sukacita dan dengan lebih mudah.